Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mapel fikih. Saya Ainul Yakin, saya Selamat Wahyudi, dan saya Dedi Irawan. Pertama, saya akan mempresentasikan tentang pengertian fikih dan usul fikih. Fikih memiliki pengertian secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu fikih, yafqih, dan faqihah, yang artinya memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Maksud di sini paham betul apa yang dia bicarakan. Secara istilah, fikih memiliki pengertian kumpulan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan perinci. Kumpulan hukum syara maksudnya yaitu hukum berdasarkan landasan ajaran Islam atau hukum Islam. Yang di situ hukumnya mengambil dari dalil-dalil Al-Qur'an, Al-Hadis, dan juga para keputusan para ulama yaitu ijma' dan qiyas. Maksud ketentuan hukum syara juga di situ ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan, maksudnya dari seluruh sudut pandang kehidupan manusia. Jelasnya yaitu sejumlah ketentuan hukum Islam yang mengatur semua perbuatan manusia kecuali yang menyangkut hal akidah. Berarti semua perbuatan manusia yaitu seperti cara berakhlak, cara bermasyarakat, berteman, bergaul, dan lain-lain. Kedua, pengertian usul fikih. Usul fikih juga memiliki pengertian secara bahasa dan istilah. Secara bahasa yaitu diambil dari dua suku kata yaitu usul, yang artinya sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Kalau al-fikih yaitu paham atau mengerti secara mendalam. Kalau secara istilah pengertiannya adalah secara sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Dengan kata lain, itu bisa disebutkan teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syara saja, tetapi melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara yang bersifat furu'iyah. Maksud furu'iyah itu adalah perbedaan, maksudnya perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, dan lain-lain. Berarti usul fikih di sini menjadi penjelas dalam nas Al-Quran. Nas Al-Quran itu hal-hal yang belum bisa dikaji atau diartikan. Nah, dengan usul fikih ini bisa diartikan maknanya, maksudnya itu apa gitu sih, sehingga bisa dijadikan sebagai hukum landasan dalam agama Islam. Selanjutnya, objek pembahasan fikih dan usul fikih. Ilmu fikih merupakan cabang furu dari ilmu usul fikih. Yang menjadi objek pembahasan dari ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Juga di sini menyangkut tentang fikih ini yang menyangkut tentang ibadah juga, seperti tentang ibadah ghairu ma'dah. Juga di fikih ini juga menyangkut tentang muamalah, hubungan para manusia dengan manusia yang lain. Terus fikih ini juga menyangkut tentang uqodah. Kalau ukubah ini yang memberikan sanksi-sanksi atau hukuman-hukuman bagi para penjahat, pencopet, dan lain-lain. Selanjutnya, objek pembahasan ushul fikih. Kalau ushul fikih ini objek pembahasannya adalah syariat yang bersifat kulli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil-dalil hukum menyangkut dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, maupun dalil-dalil ijtihadiyah. Ijtihadiyah ini menurut para ulama, misalnya seperti ijma', qiyas, dan lain-lain. Kalau menurut ijtihadiyah ini. Terima kasih, sekian dari saya. Tujuan mempelajari fikih. Tujuan mempelajari fikih adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf, yaitu terkait dengan penerapan hukum syara berhubungan dengan perbuatan atau perkataan seseorang. Fikih merupakan rujukan dalam menetapkan dan memutuskan. Mempelajari hukum fikih mengetahui mana yang halal dan mana yang haram agar tercipta kemaslahatan dalam hidup dan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan mempelajari usul fikih. Mempelajari usul fikih yaitu untuk menjadikan kita paham secara mendalam tentang berbagai ketentuan hukum seperti ibadah, muamalah, dan ukubah. Ketiga aspek ini merupakan bidang garapan atau telaah dari usul fikih. Proses penetapan dan penerapannya sangat penting dipelajari. Tujuan mempelajari usul fikih sesungguhnya agar kita mampu menyelami hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar secara lebih perinci. Wahbaz Zulaili menyebutkan tujuan dan manfaat mempelajari usul fikih itu sebagai berikut.
Yang pertama, mengetahui kaidah dan cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid dalam istinbat hukum syara. 2. Untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istinbat hukum dari dalil-dalilnya. 3. Bagi mujtahid khususnya, yaitu membantu mereka dalam melakukan istinbat hukum dan dalil-dalil nas. 4. Mempelajari usul fikih merupakan jalan untuk memelihara agama dan sendi-sendi hukum syarat beserta dalil-dalilnya. Yang 5. Mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalil-dalilnya dalam nas secara tekstual. Menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Pertumbuhan dan perkembangan fikih. Hukum fikih tumbuh bersama dengan perkembangan Islam. Karena agama Islam adalah kumpulan dari beberapa unsur, yaitu akidah, akhlak, dan hukum suatu perbuatan. Jika kita ingin mengetahui pertumbuhan dan perkembangan fikih, maka kita dapat melihat secara periodisasi dan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Sebetulnya apabila berbicara fikih, maka pada dasarnya akan terkait dengan usul fikih. Menurut Amir Sayyiduddin bahwa usul fikih itu bersama munculnya dengan ilmu fikih. Walaupun dalam penyusunan fikih dilakukan lebih dahulu dari usul fikih. Penyusunan fikih itu sebenarnya sudah dimulai langsung setelah wafat Rasulullah SAW, yaitu pada periode sahabat, dan pada waktu itu berpikiran tentang usul fikih juga telah ada. Pada masa tabi'in, kegiatan istibat semakin meluas karena bersama dengan itu banyak persoalan hukum muncul. Pada masa ini tampil sejumlah tokoh dari kalangan tabi'in yang banyak mengeluarkan fatwa. Di antaranya Sa'id Ibnu Al-Musayyib dan beberapa orang lain di Madinah, itu Ibrahim Al-Nakhai di Irak. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.